Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi. Engkaulah pertolongan bagi setiap hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami, bagaimana kami bisa bertindak seperti yang Engkau mau. Terima kasih buat hari-hari ini kalau kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, inilah hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan belajar lewat kebenaran firman-Mu untuk masuk lebih dalam lagi mengerti apa yang Kau mau. Urapi setiap kami Tuhan, setiap pendengaran kami, setiap hati kami. Biarlah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Bukan karena banyak firman yang kami ketahui, tetapi apa yang kami ketahui, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik bagi setiap kami. Hari ini Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang benar-benar berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Ibu, minggu lalu tema yang diberikan kepada saya baru Bapak Ibu, saya masih buka tab saya, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebelum saya menyampaikan renungan, saya berterima kasih kepada seluruh pengurus KFI yang masih mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan terlebih terima kasih kepada Tuhan yang masih melayakkan saya sampai saat ini untuk melayaninya dalam segala keterbatasan saya, kekurangan saya. Tapi Tuhan terus memakai saya lewat apa yang Tuhan mau. Dan pada pagi hari ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kita langsung membaca di dalam Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas tentang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjalankan kehendaknya dan menyelesaikannya dengan penuh iman dan ketaatan. Tidak mudah bagi kita untuk melakukan kehendak Bapa akhir-akhir ini, Bapak Ibu, karena di tengah-tengah situasi saat ini, dunia sedang tergoncang. Indonesia sedang tergoncang, dan bahkan kami di Papua, terkhususnya di Kota Merauke,
berita-berita yang setiap harinya menggoncangkan hati saya, menggoncangkan hati kita Bapak Ibu melihat peristiwa-peristiwa yang sebetulnya eh, kita kadang-kadang miris melihatnya. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya eh, ada satu kejadian yang sangat fatal menurut saya karena dekat rumah saya tempatnya ada satu kendaraan yang menggilas dua pejalan kaki meninggal sekaligus dan orang asli Papua yang mengendarai mobil dan yang digilas juga orang Papua dan itu ramai sekali dan wah mencekam sekali Bapak Ibu. Eh, tetapi saya di dalamnya mengambil bagian, saya tidak berkomentar, hanya masuk di dalam doa. Kenapa? Setiap kali saya berdoa pasti menangis karena kita diperhadapkan, kita dipanggil Tuhan untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyingkapi setiap peristiwa yang ada. Tidak mudah bagi kita berdiri teguh, seperti yang saya sampaikan bahwa ada beberapa teman saya yang bilang bahwa biar mati sekalian sudah, bunuh sekalian sudah. Seperti itu kata-kata yang keluar. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ketika kami sinyal tidak ada beberapa hari bahkan pernah berbulan-bulan tidak ada sinyal. Itu respon-respon banyak. Bahkan saya sedih. Nah, kami mau memulai suatu pelayanan dan latihan dan kita berbicara tentang internet yang hilang dan teman-teman saya, rekan-rekan saya yang kita sama-sama mau latihan ini, mau melayani di hari Minggunya besok, mengatakan bahwa eh, peristiwa-peristiwa saat ini tidak apa-apa terjadi sudah. Langsung kalimat saya muncul bahwa karena waktu itu Telkom lagi di obok-obok Bapak Ibu dan itu hancur semuanya. Dan saya bilang waktu itu tidak seharusnya anarkis. Ada yang datang lagi pemudi dan tamatan STH ini gelarnya dari STT Jakarta kalau tidak salah. Yang jelas dari Jawa. Mengatakan bahwa tante kalau kita tidak anarkis tidak akan bertindak. Satu lagi datang bapak-bapak. Iya kita harus seperti itu supaya eh, internetnya juga ini orang Telkom pemerintah juga cepat menyelesaikannya. Saya sedih mendengar dan saya langsung diam karena saya bilang saya tidak masuk. Saya tidak bisa masuk di dalam situasi seperti itu lewat kebenaran. Tetapi yang saya tahu bahwa eh, kita harus berdiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus eh, di pundak kita ini, label kita ini anak Tuhan, hamba Tuhan. Adakah kita ditemui Tuhan di situasi seperti yang saya maksud tadi bahwa apakah kita ikut-ikutan dengan pihak sebelah atau kita tetap berdiri di tengah-tengah kebenaran. Nah, itu poinnya yang saya dapat Bapak Ibu. Eh, dan situasi semakin saya lihat semakin sulit, ekonomi juga semakin sulit. Beberapa teman saya selalu mau meminjam uang sama saya pun mengatakan saya pun dalam keadaan eh, apa yang Tuhan berikan itu yang kita pakai. Nah, kita lanjut di dalam nanti eh, di samping saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya banyak kesaksian-kesaksian lewat Tuhan ajarkan kepada saya karena kita ketemu hanya sekali sebulan Bapak Ibu karena Bapak Ibu tahu bahwa saya ada di tempat yang memang saya harus ada dan tidak bisa keluar dari situ karena saya dibawa naungan eh, di sana seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita membahas beberapa poin di tema ini yaitu mengenal kehendak Bapa itu yang pertama. Nah, kita harus mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan doa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita setiap harinya merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukan membaca Bapak Ibu, tetapi merenungkan dan itu kita lakukan dan kita berdoa,
Pasti kita kenal apa yang Tuhan mau. Pasti kita tahu apa yang Tuhan mau. Tetapi banyak kali kita pada pagi hari kita datang saat teduh. Ketika kita keluar dari rumah kita, situasi mungkin membuat kita akhirnya kita lupa bahwa saya harus mengenal kehendak Bapa di surga. Saya harus berdiri di tengah-tengah situasi yang mengenakan sebagai eh, anak-anak Tuhan, kata-kata kita, respon-respon kita. Nah, itu yang membuat kita kenal Tuhan. Ada banyak orang, bahkan pasti Bapak Ibu tahu semua bahwa kita mau tinggal di gereja sekalipun dalam artian full pelayanan. Tapi kalau keluarga kita misalnya berantakan, ekonomi kita misalnya kita malas kerja, akhirnya ekonomi kita morat-marit. Lah, itu kita kan tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kita berdoa mungkin 24 jam, tetapi kata-kata kita tidak bisa kendalikan emosi kita. Ini saya banyak belajar Bapak Ibu. Dan 1 bulan full ini Tuhan mengajari saya lewat renungan-renungan yang ada bahwa kalau orang berbuat baik kepada kita, kita gampang berbuat baik sama orang itu. Tetapi apakah kita bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, yang menyebalkan kita, yang memfitnah kita? Nah, itu poinnya. Kita tetap berdiri sebagai anak Tuhan mengasihi dia seperti doa-doa kita, ataukah kita terbawa arus dunia? Nah, di situ letaknya kita kenal Tuhan dengan benar. Kehendak Tuhan adalah baik, sempurna, dan kekal. Itu kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kadang-kadang kita seperti saat-saat situasi saat ini, orang-orang mulai memprediksi, bahkan ada dari luar, dari Nigeria kalau tidak salah, atau Afrika, lupa, bahwa Tuhan akan datang pada bulan September tanggal berapa itu yang heboh. Sampai saya bilang, ada yang seperti itu ya, kok sampai saya tidak tahu sama sekali ya. Sekiranya Tuhan datang waktu itu, wah saya nggak tahu Bapak Ibu. Akhirnya ada beberapa orang Indonesia katanya saya dengar dari khotbah juga, Eh, itu menjual harta bendanya karena bulan September itu tanggal berapa ya, lupa, akan datang Tuhan. Nah, kita konyol kalau kita masih mempercayai hal itu karena kita percaya bahwa Tuhan datang tidak ada yang tahu, tetapi pasti akan datang. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengatakan lewat kebenaran firman-Nya, dan kita menanti-nantikan saat ini. Apakah kita tetap menanti-nantikan Tuhan lewat kehidupan kita? Nah, jadi eh, miris kalau ada anak Tuhan yang masih mempercayai hal-hal itu, akhirnya menjual harta bendanya. Dan itu beberapa belasan tahun, atau ya belasan tahun yang lalu juga terjadi akan hal itu, dan tidak terjadi Bapak Ibu. Eh, jadi lucu Bapak Ibu kalau kita masih ada yang mempercayai hal-hal seperti itu. Tetapi saya percaya kita yang ada di Zoom ini tidak ada yang percaya bagian itu, karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Kita tidak ketahui, seperti kata firman Tuhan, pencuri. Nah, kalau pencuri mau datang di rumah kita kan tidak mungkin storm dari luar bahwa saya mau datang di rumahmu mencuri, siap sedialah. Tidak, bukan? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Ketaatan pada kehendak Tuhan. Nah, ketaatan pada kehendak Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berbicara di sini bukan soal harta Bapak Ibu, tetapi kelimpahan berbicara di eh, lewat hikmat Tuhan, lewat pemikiran-pemikiran kita, lewat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi biasa orang mengatakan bahwa saya sudah
ikut Tuhan, saya sudah ikuti Tuhan, bahkan miris kalau dibilang saya sudah setia memberi persepuluhan, saya sudah setia memberi persembahan yang terbaik menurut versinya dia. Tetapi kok masih belum berkelimpahan. Nah, dia salah tangkap bahwa berkelimpahan itu bukan tentang soal materi. Tidak salah Bapak Ibu kalau kita berkelimpahan soal materi. Tetapi kalau kita berkelimpahan soal materi, kadang-kadang kita lupa sumbernya. Akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan tersebut. Nah, kita harus taat pada perintah Tuhan, bahkan ketika itu sulit atau tidak masuk akal bagi kita. Poin yang ketiga adalah menyelesaikan dalam kehendak Tuhan. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan adalah bagian dari iman kita. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya menanggapi firman Tuhan ini di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita mau besar, mau sedikit, itu kita harus bertanggung jawab. Contoh di dalam pelayanan kita.
Ada orang yang memang talentanya misalnya dia bisa firman Tuhan, dia bisa WL, dia bisa pemerhati, dan dia bisa jadi penjemput tamu. Aser itu tidak semua orang bisa berdiri di aser, Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang kita mengatakan bahwa aser itu hanya menjemput tamu kok, tetapi cara kita eh, menerima tamu itu tidaklah mudah karena ada orang-orang tertentu yang memang datang dengan segala eh, permasalahan yang ada di rumah. Nah, ketika kita mendapatkan penjemput tamu yang mukanya juga sedikit jutek, tapi memang modelnya begitu, bukan marah, bukan apapun itu, tapi memang muka-muka seperti itu. Dan tapi saya rasa juga Bapak Ibu kalau kita model seperti itu kita bisa berubah berproses dengan waktu. Nah, itu tidak bisa ditaruh di aser Bapak Ibu. Tetapi ada juga talenta yang hanya 2 talenta tetapi dia lakukan. Yang 5 talenta juga ini dia lakukan. Misalnya dia tetap bertanggung jawab di worship leader, dia tetap bertanggung jawab kalau dikasih pengkhotbah, tetap bertanggung jawab ketika ditaruh di aser. Nah, orang-orang kategori ini menyadari tanggung jawabnya. Nah, ketika ada orang dipercayakan hanya satu saja, misalnya ditaruh di singer, aduh, saya tidak bisa, Ibu, suara saya ini fals dan sebagainya. Karena tidak mau belajar, tidak mau menggali. Dan kadang-kadang juga di kehidupan kita, kadang-kadang saya dengar teman saya, coba saya kaya, saya bisa memberkati ini. Saya hanya senyum-senyum bahwa tidak harus kaya kita bisa memberkati. Apa yang kita miliki? Contohnya, kita tidak punya uang, kita punya doa, kita punya tangan. Orang kadang-kadang kalau kita kerja-kerja sudah tidak ada sumbangsi keuangannya, sudah tidak datang bantu-bantu kalau ada basar. Ini berbicara tentang gereja dan tidak pernah berdoa dengan hal-hal yang kita akan lakukan di dalam gereja. Nah, itulah orang-orang yang dikasih talenta satu diambil Tuhan semuanya. Kenapa? Karena tidak pernah bertanggung jawab. Nah, kenapa sampai mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini bahwa beberapa di tempat saya keluar dari kepengurusan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya hanya punya 2 kaki, punya 2 tangan, dan saya begitu banyak tanggung jawab yang paling inti, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri di tempat suami saya bekerja sebagai pengurus di Dharma Wanitanya. Saya mengundurkan diri di beberapa tempat di Merauke karena saya merasa bahwa ketika saya tidak bertanggung jawab, Tuhan tuntut saya. Tetapi setiap kegiatan-kegiatan tersebut, kalau ada waktu saya dan saya tidak pelayanan, saya tetap menghadiri. Misalnya di kantor suami saya tetap ikut arisannya, saya tetap ikut kunjungan ketika ada waktu saya karena kita hamba Tuhan, kita punya tugas utama. Nah, bukan berarti kita tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan-lingkungan di luar, tetapi saya merasa bahwa saya tahu kapasitas saya. Ketika eh, terlalu banyak kegiatan yang saya ikuti, akhirnya saya sudah tidak fokus, sudah tidak datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya datang lapor-lapor saja karena sudah capek tingkat tinggi. Nah, itu jadi ini menurut saya, nggak tahu kalau Bapak Ibu situasinya seperti apa kalau menghadapi hal-hal demikian, keputusan-keputusan. Tetapi itu yang saya ambil Bapak Ibu. Nah, penyelesaian dalam kehendak Tuhan poin yang kedua adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan tekun dan setia. Kita tekun dan setia itu seperti di ibadah pada pagi hari ini. Apakah kita tetap setia ikut ibadahnya karena memang kita butuh Tuhan, ataukah kita ikut ibadah karena oh nanti saya dibilangi parafles, mana ya ini Ibu Ria, ataukah seperti itu? Ataukah memang kita tekun? Karena kalau kita tekun, Bapak Ibu, itu saya yakini bahwa ketika kita tekun, kita akan dapat pewahyuan demi pewahyuan.
Orang kadang-kadang mengatakan sama saya, Ibu, bagaimana sih caranya supaya di situasi tersulit kita bisa mengambil keputusan yang terbaik? Nah, disinilah letaknya kalau kita tekun. Bagaimana mungkin? Kadang-kadang gini Bapak Ibu, saya melihat beberapa pelayanan bahwa kalau di gereja, wow, bahasa rohnya luar biasa. Tapi kalau di rumah, bahasa kebun binatang. Nah, itu kan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Nah, itu kan kita tidak tekun dengan panggilan-panggilan kita. Itu kan kita tidak setia. Kenapa? Karena kalau kita korporat, kita bisa hadirat. Kalau kita di rumah, ya apa adanya aja lah begitu. Harusnya kita hamba Tuhan, anak Tuhan, mau kita di rumah, kita tetap hadirat bersama dengan Tuhan. Justru kalau kita di rumah, disitulah letaknya kita dilihat apakah kita hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang tekun, hamba Tuhan yang benar-benar mempraktekkan apa yang disampaikan di mimbar, ataukah hamba Tuhan hanya sekedar karena jadwal. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Saya tidak sedang menghakimi, saya pun masih proses belajar di bagian-bagian itu supaya kita jadi surat-surat terbuka. Orang akan melihat kita kalau selesai ibadah, sikap kita seperti apa. Harusnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, harusnya kita tetap bersikap seperti kalau kita di gereja. Kita di gereja itu kan banyak nipunya Bapak Ibu. Datang manis, pakaian, kinclong, tetapi hati kita entah kemana-mana. Nah, itu saya gambarkan bagian-bagian itu karena saya melihat situasi-situasi terdekat saya. Bahkan kadang-kadang saya alami di bagian ini Bapak Ibu. Kita menuju ke poin yang keempat, dukungan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Kita tidak mampu Bapak Ibu tanpa Roh Kudus. Kita tidak kadang-kadang kita terseret kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang akan terjadi, akan datang ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita selalu bertanya kepada Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak ada uang Bapak Ibu, yang pertama kita tanya siapa? Misalnya saya tanya suami, ada tanda-tanda kebaikan kah? Tanda-tanda kebaikan itu bahwa ada dana mau cair kah? Terus yang kedua, apakah kita bertanya bahwa oh saudara saya punya ini, saya harus minta tolong? Ataukah kita tetap fokus kepada Tuhan bahwa Tuhan yang punya hidup ini, Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan juga yang bertanggung jawab akan kehidupan saya, asal satu, kita mengandalkan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita tekun kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menjalankan kehendak Tuhan. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Ada banyak kali Roh Kudus tegur saya kalau saya bertanya kepada orang, Roh Kudus katakan, seharusnya kamu tidak ngomong begitu. Saya minta ampun lagi sama Tuhan. Padahal sebetulnya hal-hal sepele, tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti Roh Kudus akan membackup kita. Poin yang kelima adalah kesaksian dan pengharapan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya, kita menjadi saksi bagi orang lain tentang kebaikan Tuhan. Kesaksian dalam kehidupan kita itu bisa memotivasi orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi banyak kesaksian-kesaksian saat ini yang saya dengar bukan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tetapi bersaksi tentang dirinya. Contohnya,
Puji Tuhan, saya sudah membeli tanah dari sekian tahun saya menanti ini. Akhirnya saya bisa membeli tanah dengan saya punya gaji. Saya kumpul semuanya. Tuhannya di mana? Nah, itu hal-hal yang kita kadang-kadang lupa bahwa di dalam kesaksian itu Tuhan yang dipermuliakan, bukan kitanya. Karena kadang-kadang kita terseret dengan eh, membawa bahwa oh karena saya, tetapi terakhirnya dibumbui dengan Tuhan itu baik. Memang Tuhan itu baik. Tidak akan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah lupakan kebaikan Tuhan, kita akan terseret di hal-hal dunia. Bapak Ibu, saya beberapa bulan ini karena orang tua saya umurnya 86 tahun. Papa saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit dan yang biasa menjaga papa saya itu kakak saya di Jayapura yang tertua yang meninggal suaminya 2 tahun lebih yang lalu. Lalu ketika sakit ini masuk rumah sakit sudah 5 malam 6 hari masuk di opname, eh, itu suster yang jaga. Dan saya sedih kenapa? Karena saya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena tanggung jawab saya di pelayanan. Tapi saya tidak perlu sampaikan ke keluarga saya, ke saudara-saudara saya di kampung, sepupu-sepupu saya, keponakan luar, bukan keponakan kandung, bahwa saya tidak bisa pulang karena pelayanan. Saya cuma bilang, eh, saya saat ini belum bisa pulang. Terus, bukan cuma papa saya yang masuk opname, tetapi mama saya sudah hampir 2 minggu tidak bisa jalan. Namanya orang tua, saya nggak tahu apakah karena ototnya sudah berfungsi, akhirnya dia stroke. Dan tapi sehat, bisa makan kalau disuap, mandi, diangkat. Dan itu saya sedih Bapak Ibu, kenapa? Karena saya anak kandungnya tidak bisa berada di tengah-tengah kedua orang tua saya ketika orang tua saya membutuhkan anak-anaknya. Tetapi Bapak Ibu, yang menguatkan saya setiap hari, jujur awal tanggal 16 sampai 18 kami ada kegiatan youth camp yang uh, dibuat oleh SAL Indonesia. Dan itu saya masuk di dalam koordinator konsumsi. Itu saya sudah tidak karu-karuan di situ, tetapi saya bersyukur saya bisa handle semuanya, makanan tetap tepat datang pada waktunya karena kami buat di pinggiran kota dan cukup lumayan transportasinya ke sana untuk ambil makanan di kota. Tapi saya bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya memilih antara orang tua saya atau pelayanan. Itu dilema dan cukup saya dilema Bapak Ibu. Tetapi saya belajar tentang 5 talenta dan 2 talenta dan 1 talenta bahwa saya harus bertanggung jawab dan pasti Tuhan pelihara orang tua saya. Pasti Tuhan. Di otak saya waktu itu Bapak Ibu, wah jangan-jangan papa saya sudah mau dipanggil Tuhan ini karena katanya sudah lemes dan matanya sudah putih semuanya dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Mama saya tidak ada yang jaga dan harus ganti popok, maaf Bapak Ibu. Dan wah bagaimana sih kalau nggak ada anaknya yang rawat. Ada keponakan luar, sepupu punya anak, dan ada sepupu 2 kali saya, nenek saya bersaudara dengan neneknya. Itu membuat saya bahwa saya harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya supaya saya mengenal kehendak Bapa di surga. Itu bagi saya itu luar biasa bahwa saya berada di tengah-tengah situasi seperti itu, tapi saya belajar bahwa Roh Kudus akan pasti menolong saya dan benar-benar menolong saya. Saya bisa uh, bertanggung jawab di gereja dengan setiap tanggung jawab yang ada. Terus saya bisa mengambil bagian ini untuk bisa renungan pada pagi alami Bapak Ibu dan uh, beberapa waktu ke depan pasti saya akan pulang dan schedule-nya berubah bahwa uh,
Desember akhir saya akan ke Jakarta, pulang dari ada kegiatan, pulang dari Jakarta awal tahun baru saya akan ke Toraja. Ternyata saya ke Toraja lebih awal, Bapak Ibu. Itu perjalanan kehidupan kita ketika schedule kita sudah ada, tetapi di tengah perjalanan itu tidak berjalan begitu yang kita schedulekan. Tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan tetap ada di dalamnya. Tuhan tetap membackup hidup saya dan membackup hidup Bapak Ibu. Sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun keadaan ekonomi kita morat-marit, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, dan mari kita berbuat baik terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita menantikan penyelesaian sempurna dari rencana Tuhan dalam hidup kita dan di dalam kerajaannya. Saya akan menutup renungan saya pada pagi hari ini. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan iman dan ketaatan kita dapat melakukannya. Mari kita bertekad untuk menjalankan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya dengan penuh iman dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi hidup kami, Tuhan. Kami tetap beriman penuh kepada Engkau, berpengharapan apa yang Tuhan mau supaya kami melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu minta ampun jika ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, apakah ada Ibu Barita? Masih direkam ya, Bu ya. Baik, kita akan berdoa, Bapak